Bab ke-946. Bab 946. Setelah pertemuan yang mengharukan di rumah Alfian, Vio pulang dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Namun, pemandangan di ruang tamu rumahnya justru kontras. Ia menemukan Adrian sedang duduk termenung menatap layar ponselnya yang terus menyala. Nama Oral tertera di sana, berkali-kali melakukan panggilan yang tidak diangkat oleh Adrian. "Kamu harus bicara sama dia, Adrian," ujar Vio pelan sambil duduk di samping adiknya. Adrian mendongak, matanya nampak letih. "Bicara apa, Kak? Bicara tentang ayahnya yang hampir menghancurkan hidup Bunda? Mengatakan kalau aku nggak bisa melihat wajahnya tanpa teringat betapa liciknya Om Reza semalam? Bukan itu?" Vio menarik napas panjang. "Bicaralah untuk menyelesaikannya. Ayah benar, pondasi dendam gak akan pernah kuat untuk sebuah hubungan. Kamu harus tegas, atau ayahnya akan terus menggunakan kamu untuk menyakiti Bunda." Adrian terdiam sejenak, lalu ia bangkit dengan kunci mobil di tangannya. "Kak Vio benar. Aku harus bicara dengan dia." Setelah itu, Adrian memacu mobilnya bukan ke rumah Oral, melainkan ke kantor Reza. Ia tahu lelaki itu pasti sedang merayakan kemenangannya menghancurkan suasana ulang tahun Uma kemarin. Benar saja, saat Adrian melangkah masuk, ia menemukan Reza sedang bersandar di kursi dengan senyum sinis yang tak berubah. "Wah, ada angin apa sampai kamu datang?" sapa Reza santai. "Bagaimana? Sudah bicara dengan orang tuamu?" Adrian tidak terpancing. Ia berdiri tegak di depan meja Reza, menatap pria itu dengan tatapan dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Aku datang bukan untuk meributkan masa lalu, Om." Suara Adrian rendah namun menekan. "Aku datang untuk memberitahu Om satu hal." Reza tertawa remeh. "Oh ya? Tentang apa? Apa orang tuamu menyangkal semua itu? Mereka tidak mengakuinya? Om cuma membuka luka yang sebenarnya sudah sembuh." Balas Adrian tenang. "Kami memang terkejut, tapi itu bukan alasan yang bisa membuat kami saling benci. Jadi, usaha Om untuk membuat keluarga kami hancur itu sia-sia." Senyum Reza perlahan luntur. "Dan soal Oral?" Adrian menjeda, ada kilat kepedihan di matanya, namun suaranya tetap stabil. "Sampaikan maafku padanya. Aku nggak bisa melanjutkan hubungan kami. Aku nggak bisa bersanding dengan putri dari seorang pria yang menghabiskan seumur hidupnya hanya untuk memelihara busuk di hatinya." "Apa maksud kamu, Adrian? Jadi kamu lebih pilih bundamu yang licik dibanding Oral?" "Maaf, Om, bagiku nggak ada yang lebih penting dari ketenangan hati bundaku." Tanpa menunggu jawaban, Adrian berbalik. Ia merasa sebuah beban besar lepas dari pundaknya. Ia telah memilih keluarganya, memilih bundanya, dan yang paling penting, ia telah memutus rantai dendam yang ingin dijalin Reza. Adrian baru saja menginjakkan kakinya di halaman rumah saat deru mesin mobil yang sangat ia kenali berhenti tepat di belakangnya. Ia menghela napas panjang, memejamkan mata sejenak untuk mengumpulkan sisa-sisa ketegasan yang ia bangun di kantor Reza tadi. "Adrian!" Suara itu melengking, penuh dengan nada cemas dan tuntutan. Oral keluar dari mobil dengan mata sembab. Adrian berbalik perlahan. Ia menatap gadis yang selama beberapa bulan ini mengisi hari-harinya. Gadis yang ceria, yang tidak pernah ia sangka memiliki ayah dengan hati sedingin es. "Kenapa teleponku nggak diangkat? Kenapa pesan-pesanku cuma dibaca?" Oral melangkah mendekat, matanya menatap Adrian dengan nanar. "Ada apa, Adrian? Kenapa tiba-tiba kamu mengabaikan aku? Apa salahku?" Adrian menatap Oral dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa kasihan, tapi ada tembok besar yang kini berdiri di antara mereka. "Kamu nggak salah, Oral. Kalau gitu kenapa?" Suara Oral meninggi, ia kini berdiri tepat di depan Adrian.
Kalau aku nggak salah, kenapa kamu melakukan ini? Apa ini karena ayahku? Karena ayah bicara soal masa lalu bundamu? Adrian, itu cuma masa lalu. Kenapa harus memengaruhi kita? Adrian tersenyum pahit. Cuma masa lalu, katamu. Ia menggeleng pelan. Oral, kamu benar-benar nggak tahu apa yang sudah dilakukan ayahmu. Oral tertegun. Maksudmu apa? Ayah cuma bicara jujur tentang apa yang dia tahu. Kebenaran yang disunting untuk menghancurkan, Rel. Potong Adrian dengan suara yang dalam. Ayahmu bukan sekadar bicara jujur. Dia merencanakan semua untuk melihat keluargaku hancur. Dia sengaja menunggu momen paling bahagia di keluarga besar kami untuk melakukan itu. Dan kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Dia menggunakan kedekatan kita untuk masuk ke celah itu. Oral menggeleng kuat, air matanya tumpah. Gak mungkin, ayahku gak sejahat itu. Dia mendukung hubungan kita. Dia mendukung kita karena dia pikir dia bisa mengendalikan aku. Dia pikir dengan menjadikanku menantunya, dia bisa terus menusuk Bunda dari dekat. Adrian menghela napas, mencoba meredam emosinya yang kembali naik. Tadi aku sudah menemui ayahmu di kantornya. Dia nggak merasa bersalah atas tindakannya semalam. Dia bahkan bangga pernah memfitnah bundaku sampai di penjara puluhan tahun lalu. Wajah Oral pucat pasi. Ia mundur selangkah, seolah baru saja dihantam kenyataan yang luar biasa berat. Ayahku memfitnah bundamu sampai di penjara? Tanyalah padanya. Ucap Adrian dingin. Oral, jujur, aku pernah membayangkan masa depan bersamamu. Tapi aku nggak bisa hidup dalam bayang-bayang orang yang membenci keluargaku. Setiap kali aku bersama kamu, aku pasti akan teringat bagaimana hancurnya Bunda semalam karena ulah ayahmu. Adrian, aku bisa bicara sama ayah. Aku bisa minta dia minta maaf. Oral meracau, ia memegang lengan jaket Adrian dengan erat, memohon. Adrian melepaskan tangan Oral perlahan. Gak bisa, Rel. Dendam papamu itu sudah mendarah daging. Dan aku gak mau mempertaruhkan ketenangan hidup bundaku hanya untuk egoku sendiri. Pilihannya sederhana, aku memilih bundaku. Dan itu artinya, aku harus melepasmu. Oral tergugu. Ia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha meredam isak tangis yang semakin menyesakkan dada. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik kasih sayang ayahnya selama ini, tersimpan busuk yang begitu pekat. Ia tidak pernah tahu bahwa cintanya pada Adrian ternyata berdiri di atas bara api dendam orang tua. Pulanglah, Rel. Bisik Adrian, suaranya kini melunak namun tetap tegas. Cari tahu siapa ayahmu yang sebenarnya. Dan jangan temui aku lagi. Ini adalah cara terbaik supaya nggak ada lagi luka yang bertambah. Adrian berbalik, melangkah masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, Oral jatuh terduduk di halaman, menangis sejadi-jadinya. Ia merasa dunianya runtuh dalam sekejap kehilangan lelaki yang dicintainya. Sore harinya, langit di sekitar pondok Umi Humairah nampak berwarna jingga kemerahan. Riana masih duduk di teras yang sama, namun kali ini ia tidak sendiri. Sebuah mobil berhenti di depan gerbang pondok. Vio, Adrian, dan Amar turun dari mobil. Riana terpaku. Ia hendak berdiri namun kakinya terasa lemas. Ia takut melihat tatapan anak-anaknya. Namun, yang terjadi justru di luar dugaannya. Adrian berlari kecil dan langsung berlutut di depan kaki bundanya. Bunda, maafkan aku. Isaknya pecah seketika di hadapan Riana. Vio dan Amar ikut mendekat, mereka berlutut mengelilingi Riana. Ayo pulang, Bunda. Bisik Vio lembut sambil menggenggam tangan Riana yang dingin. Rumah nggak ada nyawanya tanpa Bunda. Bunda adalah jantung rumah kita. Jawab Amar. Kita nggak peduli dengan masa lalu. Bunda pulang, ya. Riana menutup mulutnya dengan tangan,
Tangisnya pecah bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang membuncah. Ternyata ketakutannya akan penolakan anak-anaknya hanyalah ketakutannya saja,